Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu software atau perangkat lunak. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Al-Fadrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanisa Sabila Laraswati dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sejarah perangkat lunak aplikasi. Sebelum aplikasi pertama di dunia ditemukan, ada sejarah yang sangat panjang dalam proses ditemukannya aplikasi. Jauh sebelum aplikasi yang ada pada komputer dapat berjalan secanggih saat ini, semua perangkat lunak atau software selalu mengandalkan aljabar boolean. Aljabar ini menggunakan kode binary digit atau bit yang terdiri dari dua angka, yaitu satu biner dan 0 atau off. Rumitnya terlalu panjang, penggunaan kode binary digit ini membuat orang-orang pada saat itu mulai membuat kelompok-kelompok bit yang terdiri dari nibble 4 bit, byte 8 bit, word 2 byte, dan cobble word 32 bit. Hadirnya kelompok-kelompok bit ini terbilang cukup membantu dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di perangkat lunak komputer. Dengan berbagai kelompok bit yang ada pada saat itu, orang-orang mulai merakit kode-kode tersebut menjadi berbagai struktur instruksi seperti transfer, operasi, logika, dan penyimpanan. Hingga pada akhirnya terbentuklah kode-kode yang baru kita kenal dengan nama assembler. Kode-kode assembler inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dibuatnya berbagai macam aplikasi yang saat ini dapat mempermudah berbagai kegiatan manusia. Itulah beberapa pengertian aplikasi beserta sejarah perkembangan aplikasi di dunia teknologi. Hingga saat ini, aplikasi terus berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan di dunia teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Wanisa Sabila. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu prinsip kerja software yang akan disampaikan oleh teman kita Rido. Kepada Rido kami persilakan. Software pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin atau machine code, yaitu angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer, khususnya prosesor. Sebelum dikembangkan menjadi komputer modern, pembuatan kode program untuk mesin komputer dibuat dengan mesin switchboard yang berukuran besar. Kemudian kode mesin tersebut disimpan di dalam media penyimpanan tertentu. Software bekerja dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan, logika, I/O, aritmatika kepada prosesor. Sekarang bahasa pemrograman itu terbagi banyak, salah satunya bahasa pemrograman rendah atau low level language. Misalnya assembly digunakan menjadi alternatif untuk membuat kode mesin karena lebih mudah dibaca namun tetap mengutamakan kedekatan terhadap instruksi hardware. Bahasa pemrograman rendah lebih mudah untuk dipelajari karena sudah menggunakan kode program sinteks yang mudah dimengerti. Kemudian dikembangkan lagi bahasa pemrograman itu menjadi bahasa pemrograman tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman tinggi ini dapat bekerja tanpa kompiler, misalnya pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, hingga pemrograman tinggi multiguna seperti Python yang menggunakan interpreter, yaitu pemrosesan instruksi prosesor langsung tanpa kompilasi. Hal ini dikarenakan bahasa pemrograman tinggi tersebut berjalan di bawah software tertentu. Misalnya, kode program PHP dijalankan oleh software web server PHP, begitu pula HTML dijalankan oleh software browser. Terima kasih. Oke, terima kasih Rido. Pembahasan selanjutnya ialah jenis-jenis software yang akan disampaikan oleh Fatir. Kepada Fatir kami persilakan. Nama saya Muhammad Fatir Renata. Nah, jadi adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis software ya. Langsung saja, yang pertama yaitu ada perangkat lunak berbayar. Nah, di sini perangkat lunak yang dimaksud dengan perangkat lunak berbayar yaitu mengharuskan penggunanya untuk membayar agar bisa mengakses
dan bisa digunakan oleh penggunanya. Contohnya yaitu ada Photoshop, Microsoft Office, lalu ada Microsoft Windows. Yang kedua ada freeware. Software ini gratis dan bisa digunakan kapanpun. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga ada free software. Pengguna ini harus membeli perangkat lunak dahulu. Setelah itu pengguna bebas memodifikasi dan distribusi. Yang keempat ada shareware. Yang dimaksud dengan shareware adalah perangkat lunak yang diberikan secara gratis dan diberi masa uji coba atau trial 15-30 hari, dan bisa dibeli juga versi lengkapnya untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap lah. Yang kelima ada malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak karena tujuannya perangkat lunak ini biasanya untuk menyusup jaringan komputer, bisa juga untuk mengintai dan virus komputer virus komputer dapat menghilangkan data-data penting kita lah, seperti contohnya spyware, adware, virus. Yang ke-6 ada open source software, yaitu bisa diperoleh secara gratis dan biasanya digunakan oleh komunitas untuk mempelajari, memodifikasi, meningkatkan. Contohnya Linux, OpenOffice, GMP, Mozilla Thunderbird, dan lain-lain. Dan terakhir ada firmware. Perangkat lunak ini tidak bisa diutak-atik dan hanya bisa dibaca. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Fatir. Pembahasan selanjutnya ialah fungsi software yang akan disampaikan oleh Reynard Pasadel. Kepada Ray kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynard Pasadel. Saya akan menjelaskan materi software atau perangkat lunak, yaitu fungsi software. Jadi di fungsi software ini ada beberapa. Yang pertama sebagai sistem operasi. Kenapa dia menjadi sistem operasi? Karena disebut juga sebagai perangkat lunak lain. Komputer juga harus memiliki perangkat lunak seperti sistem operasi yang difungsikan sebagai penjalan kontrol perangkat keras di dalam komputer. Lalu yang kedua ada pengolah gambar. Apa yang dimaksud dengan pengolah gambar? Pengolah gambar di sini dimaksud sebagai tempat editing foto. Sebagaimana kita kenal beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk editing foto. Yang pertama adalah Adobe Premiere dan juga VN dan juga lain-lain. Lalu ada pengolah video. Pengolah video hampir sama dengan pengolah gambar, tetapi bedanya di sini dia untuk mengedit video yang biasa digunakan untuk membuat video-video seperti ini, juga bisa membuat video presentasi, membuat video untuk kita di-upload di YouTube dan segala macam. Jadi memang sangat banyak fungsi dari software tersebut bagi kemudahan hidup di dunia kita sekarang. Lalu selanjutnya ada media sebagai media presentasi. Sebagai media presentasi di sini dijelaskan seperti yang kita lakukan biasa di kelas atau sekarang kita buat video presentasi juga dengan adanya bantuan software yang membantu aplikasi menjalankan presentasi, kita dengan mudah mempresentasikan apa yang ingin kita presentasikan dengan berupa slide dan juga video di dalam presentasi. Selanjutnya ada pengelolaan kata. Di sini dijelaskan di dalam pengelolaan kata seperti kita sering memakai Microsoft Word untuk mengetik atau membuat laporan. Tapi pengelolaan kata juga bisa dipakai di Office yang lain. Contohnya kita bisa pakai di Excel dan juga di PowerPoint. Itu adalah salah satu fungsi dari pengelolaan kata yang ada di perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya ada pengelolaan angka. Pengelolaan angka kita bisa pakai juga di Excel dan juga di tempat lain. Tapi lebih spesifiknya kita sering pakai kalkulator di pengelolaan angka. Jadi perangkat lunak aplikasi ini menjalankan angka-angka tersebut untuk diproses menjadi kalkulator biasanya kita pakai. Lanjut yang terakhir ada web browser. Web browser di sini seperti banyak situs-situs atau web-web yang kita kenal seperti ada Google, ada Yahoo,
Ada Facebook, ada YouTube, ada lain-lain, Instagram. Yang biasa YouTube kita gunakan untuk menonton video atau mengupload video. Facebook kita bisa untuk melihat teman-teman yang lain. Sama kalau kita pakai Google misalnya untuk mencari informasi-informasi, mencari pelajaran-pelajaran dan lain-lain. Web browser ini biasanya adalah hal yang paling dicari orang ketika orang menggunakan perangkat lunak aplikasi atau software. Dan juga web browser ini biasanya sangat bergantungan dengan internet, karena jika tidak ada internet, web browser tidak bisa digunakan. Mungkin sekian penjelasan tentang fungsi-fungsi perangkat lunak aplikasi atau biasa disebut software. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ray. Pembahasan selanjutnya adalah teknologi terbaru software yang akan disampaikan oleh Bila. Pada Bila kami persilahkan. Saya Usnabila akan menjelaskan tentang teknologi terbaru dari perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu pengolah kata. Microsoft Word merupakan aplikasi atau perangkat lunak pengolah kata yang banyak digunakan saat ini. Mempunyai banyak fitur, Microsoft Word bisa memenuhi berbagai kebutuhan dalam pengolahan kata. Oleh karena itu, perangkat lunak ini cocok dipakai untuk kepentingan pribadi maupun untuk seseorang yang profesional. Selain itu, karena fitur-fiturnya yang bisa menjawab berbagai kebutuhan, Microsoft Word sering dianggap sebagai perangkat lunak untuk pengolah kata terbaik saat ini. Pengolah yang kedua yaitu pengolah multimedia. Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi multimedia yang dapat Anda gunakan untuk pengolahan gambar atau memanipulasi data. Ada berbagai fitur menarik yang dapat Anda gunakan dengan mudah di aplikasi Adobe Photoshop ini. Adobe Photoshop menjadi salah satu aplikasi multimedia terbaik di kelasnya. Banyak fotografer atau foto editor yang menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ini. Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi multimedia yang dapat Anda gunakan untuk pengolahan gambar atau memanipulasi foto, serta ada berbagai fitur menarik yang dapat Anda gunakan dengan mudah di aplikasi Adobe Photoshop ini. Adobe Photoshop ini menjadi salah satu aplikasi multimedia terbaik di kelasnya. Banyak fotografer atau foto editor yang menggunakan aplikasi ini. Sekian penjelasan teknologi terbaru dari perangkat lunak aplikasi. Baik, mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.